Mungkin Kak Lisa bisa memberikan wejangan dulu. Ini Kak Lisa dulu juga Kristen apa nih, Protestan ya atau Katolik. Nanti Bunda Kak Lisa mungkin bisa menguatkan ini. Ini Bunda Elena dari Gereja Metodis Indonesia sudah mulai mau masuk Islam, cuma masih takut dengan berbagai macam ujian. Silakan Kak Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz siapa nih yang Ustadz sebelah? Wafi. Ustadz Wafi, terus Ustadz Alif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga Bunda Elif. Elena, beliau. Bunda Elena Elena, namanya. ya? Iya, ini Bunda pakai Elena. akun ininya, saudaranya. Auzubillahi Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya salam kenal ya buat Bunda Elena ya, senang bisa bertemu dengan Bunda. Tapi sebelum saya untuk menjelaskan, saya mau tanya dulu Bunda, untuk keraguan dan ketakutan Bunda memutuskan Islam itu tadi. Boleh saya dengar Bunda? Oh, masalah ibu saya. Hmm? Masalah ibu saya. Soalnya saya saudaranya 5, perempuan saya sendiri, laki-laki 4. Jadi saya masih kepikiran sama itu orang tua saya perempuan. Katanya kalau kamu sampai masuk Islam, nanti orang tua saya tuh sumpah sama saya. Kayak gitu. Soalnya dia orang tua saya yang perempuan sampai itu apa? Injak bumi. Iya. Sampai di itu dipegang-pegang itu susunya. Nggak apa-apa Bunda Elena. Bang Nandan, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ibaratnya itu kan dia memberikan isyarat bahwasanya segini sudah ini yang diberikan sebanyak ini dari kecil hingga dewasa diberikan kepada Bunda Elena. Tapi Bunda Elena ingin meninggalkan keyakinan tersebut, bukan begitu, Bunda Elena? Maksudnya? Baik, dilanjut Bunda Elena, saya dengar. Silakan. Dari itulah saya masih ragu, bukan ragu karena takut masuk Islam, bukan itu. Maksudnya masih takut itu sumpah dari orang tua saya. Saya masih sampai sekarang masih kepikiran. Begitu. Baik. Kalau dari hati Bunda Elena sendiri sudah yakin memilih Islam ini, apa alasan Bunda Elena memilih Islam? Saya memilih Islam karena saya suka ajarannya, maksudnya jelas. Saya suka dengar ceramah-ceramah dari ustadz, dari ustazah di lingkungan di sini. Dan saya ingin pelajari Islam itu lebih dalam lagi. Baik. Berarti Bunda merasa nyaman dengan Islam tersebut ya Bunda ya. Jadi Bunda ingin mendalami terkait tentang pelajaran Islam tersebut, begitu ya Bunda ya? Iya, saya rasa nyaman sekali. Soalnya saya setiap subuh, setiap orang mau azan subuh itu saya sudah bangun duluan karena saya pengen dengar itu orang azan. Masya Allah, Masya Allah. Setiap subuh tuh begitu saya. Setiap orang mau azan subuh saya sudah bangun duluan. Rumah teman saya ini kan saya tinggal sama teman saya Muslim. Saya tinggal di teman saya sudah 6 tahun. Rumahnya itu kan samping sama masjid. Jadi sebelum orang azan di masjid itu saya sudah saya sudah duduk di dapur di samping jendela itu. Saya udah telinga satu udah ke masjid mau dengar itu orang azan. Masya Allah. Saya azan baru saya beres-beres dapur. Baik. Setelah selesai orang azan, Bunda baru beres-beres dapur. Sementara sebenarnya mungkin di dalam hati Bunda, apa sih sebenarnya yang umat Islam lakukan di subuh hari itu? Bagaimana sih rasanya sholat di subuh hari bersama keluarga saudara Muslim itu? Seperti itu, begitu Bunda? Iya, soalnya saya senang. Hati saya kok bergerak untuk mau ke situ. Tapi saya tuh masih ingat omongan orang tua saya gitu. Tapi hati saya tuh mau ke situ. Baik. Baik. Bunda tadi udah mendengar juga dari penyampaian Ustadz Alif ya, Ustadz Nandar dan juga Ustadz Wafi ya, Masya Allah tabarakallah. Bunda, saya hanya menambahkan sedikit. Saya
kenapa saya selalu meminta teman-teman saya untuk kalau di room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini membuka kamera, Bunda. Kenapa? Karena saya bukan hanya mendengar. Kalau di room lain, saya hanya mendengar suara orang saja, Bunda. Tapi kalau di tempat saya wajibkan membuka kamera, karena saya bukan cuma pingin mendengar, tapi saya bisa melihat, saya juga mau melihat dan merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Seperti Bunda saat ini berbicara dengan saya bisa mendengar apa yang Bunda sampaikan, saya bisa melihat ekspresi Bunda, saya juga bisa merasakan apa yang Bunda rasakan. Di dalam lubuk hati Bunda ada kelembutan, ada keinginan yang sangat dalam, ada kerinduan yang sangat dalam. Betul begitu Bunda? Tapi Iya, memang saya pengen untuk masuk ke situ, cuman saya tidak bisa. Saya masih ingat sampai sekarang omongan orang tua saya. Itu yang bikin saya jadi pikiran sendiri kayak gitu. di satu sisi Bunda ingin sekali Saya kalau Hmm. Oke, silakan dilanjutkan, saya mendengar. saya ingin sekali, saya tidak ada orang yang memaksa saya untuk masuk Islam, tapi itu hati saya. Saya sampai berpikir waktu berapa hari lalu, waktu malam Jumat, kenapa saya lihat sosok perempuan yang pakai mukena tapi mukanya saya, itu saya lihat nyata. Kenapa bisa setiap subuh saya setiap subuh orang belum azan subuh saya mesti keluar, saya mesti kaget. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa saya begini? Saya suka mau bersahadat, tapi saya tuh masih pikiran sama orang tua saya. Oke, baik Bunda. Berarti persoalannya hanya di satu sisi Bunda sudah merasakan kenikmatan iman yang sebenarnya, merasakan cinta yang sebenarnya kepada Rob yang maha besar tersebut, ya begitu ya, yang pemilik alam semesta, yang menciptakan Bunda seperti itu ya. Bunda di situ sudah merasakan cinta. Bunda adalah orang-orang yang sangat beruntung, Bunda. Hidayah itu masuk di dalam diri Bunda. Itu yang sering juga saya sampaikan bahwasanya Bunda, hidayah itu mutlak miliknya Allah. Bukan miliknya kita, bukan miliknya Ustadz Nandar, bukan miliknya Ustadz Hanafi. Ustadz Alif, bukan miliknya Ustadz Wefi. No, bukan milik saya. Satu dunia pun berkumpul untuk memberikan hidayah kepada seorang Bunda Lita tadi saya namanya siapa? Namanya siapa? Elana. Satu dunia pun berkumpul memberikan hidayah kepada Bunda Elena. Jika Allah tidak mengizinkan itu tidak akan masuk, Bunda. Hidayah itu milik mutlak milik Allah. Jadi bukan milik manusia, bukan milik ustadz, bukan milik ulama, bukan milik orang tua. Hidayah itu tidak ada hubungannya dengan orang tua, tidak ada hubungannya dengan bapak, tidak ada hubungannya dengan ibu, tidak ada hubungannya dengan anak, tidak ada hubungannya dengan apalagi cuma netizen. Jadi hidayah itu miliknya Allah. Saya Bunda selalu mengatakan bahwasanya saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada saya kehilangan cintanya Allah. Karena di saat saya dicintai oleh Allah, dunia akan bertekuk lutut kepada saya, akan datang secara hina dengan saya. Tapi kalau saya mengutamakan cinta manusia, saya bisa kehilangan cintanya Allah, semua orang pun bisa menjauhi saya. Itu Bunda. Jadi utamakan cinta Allah dulu. Jika Bunda Elena sudah merasakan cinta itu, Bunda, cepat-cepat diambil. Jangan sampai cinta itu lari kembali. Saya sangat merinding, seluruh tubuh saya sangat mendengar Bunda Elena mengatakan dapat mimpi. Saya pun juga begitu, Bunda. Tiga malam saya berturut-turut didatangi sosok yang saya tidak tahu, itu bercahaya putih, sangat bersinar, sangat indah sekali. Yang menuntun saya untuk sholat, mengajak saya untuk bangun, mengajak saya untuk keluar dari tempat yang gelap itu. Dan akhirnya seperti inilah saya yang Bunda lihat di layar ini. Saya pernah waktu itu mencari Tuhan, dalam fase mencari Tuhan Bunda. Saya bertemu dengan salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya begini, Lisa, kalau kamu memeluk Islam, di saat kamu sudah merasakan nikmat Islam, nikmat iman, kamu dibayar 1 juta pun untuk meninggalkan 1 rakaat sholat,
kamu tidak akan rela. Kamu masih mau kehilangan 1 juta daripada untuk meninggalkan 1 rakaat sholat. Dulu saya berpikir masih duniawi, Bunda. Saya pikir nggak mungkin. Saya pasti milih 1 juta daripada hanya 1 rakaat. 1 rakaat ditinggalkan begitu saja sudah selesai. Tapi Bunda tahu setelah hidayah itu masuk dan saya ambil kesempatan hidayah itu, Bunda. Bunda tahu, jangankan 1 juta, Bunda. Semua aset saya tinggalkan, Bunda, hanya karena untuk mempertahankan sholat. Saya kehilangan rumah, saya kehilangan pasangan, saya kehilangan semua harta benda pekerjaan saya kehilangan. Saya tinggalkan semua hanya demi untuk mempertahankan sholat itu tadi. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Allah itu sudah berjanji, Allah itu maha besar. Allah itu tuh bisa segalanya. Allah bisa menciptakan langit. Langit sebesar ini Allah ciptakan tanpa tiang. Hamparan bumi yang seluas ini tanpa alas Allah ciptakan. Allah bisa ciptakan itu. Allah ciptakan kita begini sempurnanya, begitu detail dan terperinci. Allah maha bisa, tapi satu yang Allah tak bisa. Bunda tahu apa? Janjinya Allah. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran ini, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan jumlah yang lebih banyak dan besar. Dengan yang lebih baik dan besar. Bayangkan, Bunda, dengan yang lebih baik dan besar. Kita tinggalkan satu handphone ini, tapi karena ini handphonenya tidak baik, hasilnya kita bukan hasil yang baik kita dapatkan handphone ini, kita tinggalkan. Allah akan datangkan barang itu dengan yang lebih baik dan banyak. Bayangkan, Allah bisa segalanya, cuma satu Allah yang tak bisa, yaitu mengingkari janjinya. Itu, Bunda. Jadi kalau Bunda sudah mendapatkan hidayah itu bukan yang kekal, Bunda. Jadi kalau Bunda tidak segera mengambilnya, hidayah itu bisa pergi kapanpun. Jadi manfaatkan. Kalau cinta itu sudah masuk di dalam hati Bunda, ambil, segera diambil. Ini bukan hanya untuk Bunda Elena, untuk teman-teman saudara-saudara seiman saya pun yang Islam yang masih meninggalkan sholat. Di saat kalian terlintas di pikiran kalian ingin melaksanakan sholat, cepat laksanakan sholat itu. Jangan kalian ulur-ulur lagi, itu namanya hidayah. Terbesik di pikiran kalian ide-ide untuk berbuat kebaikan, cepat ambil, lakukan itu. Itu namanya hidayah. Jangan sampai itu pergi begitu saja dan meninggalkan kalian. Itu dulu, Bunda Elina. Masya Allah. Silakan. Bagaimana menurut Silakan Anda? Bunda Elena. Jadi Kak Lisa, jadi Bunda Elena ini bukan mimpi. Beliau itu melihat sosok yang pakai mukena dan mukanya muka Bunda Elena. Jadi bukan mimpi kalau beliau. Tadi saya ralat sedikit ya. Dan ini ya silakan Bunda Elena. Beliau Kak Lisa ini Dayak Kalimantan Mualaf ini dulunya juga sama penyembah manusia, sekarang alhamdulillah sudah bertobat menyembah Tuhan yang benar. Silakan Bunda Elena. Kalau Bunda Elena meninggalkan sesuatu yang tidak baik, Allah sudah berjanji akan memberikan yang terbaik buat Bunda Elena. Bunda Elena, saya mau tahu dulu, mau dengar dulu. Tadi keraguannya di orang tua? Bunda? Iya. Keraguannya di orang tua? Baik, sedikit. Iya. Bunda, Iya. boleh saya bercerita? Boleh saya bercerita? Jadi begini, Bunda, saya memeluk Islam itu tidak semata-mata langsung terang-terangan memeluk Islam, Bunda. Saya sembunyi-sembunyi. Di waktu itu saya mengenal Islam, itu mengenal Al-Quran ini, Bunda. Membaca Al-Quran ini tahun 2020. Nah, waktu itu saya suka baca, tapi bukan buku-buku tentang Islam, tentang agama yang saya baca, buku-buku motivasi, karena saya suka bisnis. Nah, tahun 2020 itu pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Mau ke mall itu protokolnya ketat sekali, Bunda. Akhirnya saya bongkar-bongkar lemari dan hanya satu buku yang belum saya baca, yaitu Al-Quran. Al-Qurannya baby sister saya dan fisiknya sudah tidak utuh. Itu udah dimakan tikus tengah. Dan kebetulan Al-Quran itu ada terjemahannya. Saya baca Al-Quran itu terjemahannya, Bunda. Sampai di juz kelima, saya sakit. Karena tidak paham dengan apa isi Al-Quran ini. Menurut saya itu
perkataan dalam Al-Quran itu tinggi sekali bahasanya. Saya nggak mampu mencernanya. Karena bukan bahasa Al-Quran ini bukan bahasa manusia, Bunda. Makanya kita nggak ngerti. Ini firman Allah. Al-Quran ini hidup, tidak seperti buku-buku yang lainnya. Kita baca 1 kali, 2 kali, kita udah terasa bosan. Tapi kalau Al-Quran ini semakin kita baca, semakin nikmat di dalam hati kita. Karena Al-Quran ini hidup, Bunda. Ini firman Allah, bukan tulisan manusia. Nah, saya sembunyi-sembunyi, Bunda. Pada akhirnya saya waktu itu sampai ketahuan saya sholat di rumah, ya. Kami punya toko bangunan. Saat itu tuh papinya anak-anak di toko dan pulang jam 5, setengah 5. Biasa jam 7-an dia pulang, tapi itu lebih awal. Waktu itu kami sholat maghrib, ya. Sholat maghrib itu 3 rakaat, Bunda. 3 rakaat. Waktu itu saya baru melaksanakan sholat itu 2 rakaat. Nah, pas kami lagi sholat 2 rakaat, papinya datang, saya lupa kunci pintu kamar. Saya punya anak 4, Bunda. Anak saya 3 cewek, 1 cowok. Anak saya 4. Saat itu saya sedang mempraktekkan dengan anak-anak saya cara sholat. Baru 2 rakaat sholat, papinya datang, krek, buka pintu, lihat kami sholat, papinya apa? Teriak. Apa nih? Ajaran apa nih? Ajaran sesat apa yang kalian pakai nih? Langsung diambil mukena anak-anak saya, dilempar di depan, bukan hanya dilempar tapi dibakar di situ juga. Al-Quran yang saya sembunyikan diambil, ternyata dia memperhatikan saya. Mukena saya juga diambil, terus sejadah itu diambil, dibakar di depan semuanya. Ternyata, Bunda, bukan hanya barang-barang itu aja yang dibuang, tapi sayanya juga dibuang pada hari itu di depan. Dalam arti kata diusir dari rumah. Tapi apakah saya pergi? Enggak, itu bodohnya saya. Saya masih waktu itu tuh masih cinta dunia, Bunda. Masih cinta dunia. Saya diusir saat itu, diperlakukan seperti itu. Saya tidak pergi. Saya masih bertahan di situ. Padahal saya sudah dikasih 2 pilihan. Saya bertahan di situ, boleh, tapi tidak usah mengajarkan atau membina anak-anak saya dalam Islam. Atau saya keluar dari rumah itu, boleh menjalankan Islam, tapi tidak boleh membawa satu benda pun. Kalau mau bawa anak-anak, silahkan. Anak saya 4, Bunda. Saya terbiasa, itu semua pekerjaan rumah itu orang lain yang ngerjakan. Anak saya 4 itu baby sister yang jaga. Saya nggak pernah ngurus anak. Saya kemana-mana diantar pakai supir. Nah, pikiran saya masih dunia, Bunda. Bunda bayangkan, saya keluar dari rumah, tidak usah bawa satu benda pun, hanya bawa 4 anak, saya mau makan apa? Itu yang masih saya pikirkan. Nanti kehidupan saya kayak gimana? Gaya hidup saya kayak gimana? Kebutuhan saya kayak gimana nanti? Ini anak-anak sekolah, jajannya apa segala macam kayak mana? Saya masih pikir dunia, Bunda, saat itu. Jadi saya masih bertahan di rumah itu. Saya sembunyi-sembunyi sholatnya, Bunda. Saya sholatnya itu di bawah pohon jambu. Di depan rumah kami ada pohon jambu. Saya sholatnya di bawah pohon jambu, di depan WC, di tempat cuci piring, di belakang rumah. Itu saya sholatnya sembunyi-sembunyi, Bunda. Karena diharamkan untuk kami sholat di dalam rumah itu lagi. Dan kalau sampai kami sholat lagi di dalam rumah itu ketahuan, bukan saya aja yang sakit badannya, bukan biru-biru badan saya aja, tapi anak-anak saya juga. Sampai akhirnya saya sudah tidak tahan, saya nonton satu videonya waktu Umar bin Khattab itu memeluk Islam. Waktu itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, ya. Ini mungkin Bunda belum tahu, tapi teman-teman yang lain mungkin tahu, ya. Nah, waktu itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi untuk berdakwah sebelum Umar memeluk Islam. Setelah Umar memeluk Islam, kata Umar, kalau ini benar Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang kita lakukan ini benar? Benar, kata Rasulullah. Kalau benar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Nah, saya terinspirasi dari Umar. Saya merasa yang saya lakukan itu benar. Dan saya merasakan kenikmatan iman itu. Kenapa saya harus takut? Dan Allah pun sudah berjanji di sini, mengatakan bahwasanya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dan banyak jika saya meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Dan Allah tuh cuma satu yang Allah nggak bisa, yaitu tadi mengingkari janjinya. Jadi di situ, Bunda, saya bilang sama dia, saya mau memeluk Islam dan saya membawa anak-anak saya.
Nah, saat itu dia memberi anak saya makan B2. Pasti tahu kan B2 apa yang saya maksud? Saya bilang, jangan mentang-mentang kamu punya anak tapi punya uang, kamu bisa kasih anak saya apapun. Nah, dia tidak terima, tersinggung dengan perkataan saya dikatakan gila, saya semakin belajar semakin bodoh, saya semakin mengajarkan anak saya ilmu sesat, ilmu agama sesat gitu. Pokoknya macam-macam sekali yang dilontarkan kata-katanya ke saya. Dan sampai akhirnya waktu itu dia mau menggunakan kekerasan. Nah, saya bilang sama baby sister anak-anak saya, bawa anak-anak saya masuk dari kamar ya, bawa ke kamar, jangan lihatkan ini. Apapun yang terjadi, biar saya aja yang hadapi. Bawa dia masuk ke dalam. Anak saya dibawa masuk ke dalam, dan saat itu ada meja kantor mungkin tahu ya. Nah, itu dibelah dua, Bunda. Yang mana itu mau dihantam ke sini saya. Tapi sebelumnya saya udah dihantam dengan barang lain duluan. Jadi badan saya ini udah biru nih. Tubuh saya ini udah biru. Dan tubuh anak-anak saya juga udah biru karena dilempar kursi. Nah, saat itu Bunda, saya sudah benar-benar tidak tahan. Saya telepon kakaknya. Saya kira kakaknya akan memberikan pengarahan sama adiknya. Tapi ternyata salah. Mereka tidak berbuat apa-apa. Saya keluar, saya nelpon orang tua saya, minta jemput, saya pulang. Dan saya pernah mengalami sampai tidak makan dan lain sebagainya, Bunda. Karena itu tadi, saya sudah terbiasa hidup mewah. Terus tiba-tiba saya memilih Islam. Saya harus memulai bukan dari nol, tapi minus nol. Sampai makan aja tuh. Saya di rumah sini tidak diterima, di rumah orang tua saya juga saya tidak disupport ternyata. Jadi saya balik lagi ke Ponti, itu ngekos kamar 2x3. Waktu itu pertama kali saya ngekos. Sampai mau makan aja kami tidak ada. Kami dikasih orang tetangga sebelah makan. 2 piring nasi putih. 2 piring nasi putih hanya pakai garam. Minum pakai air keran. Karena nggak punya uang bawa beli air keran yang 1 galon 5.000 aja, saya nggak punya uang. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak saya tidur dalam keadaan lapar. Saya bilang, ya Allah, Engkau mengizinkan ini terjadi karena Engkau tahu hamba mampu melewatinya. Dan Engkau sudah punya rencana yang sangat indah untuk hamba. Engkau sudah punya hadiah yang sangat indah. Sudah mempersiapkan hadiah yang terindah untuk hamba dan anak-anak hamba. Engkau pasti menyaksikan ini ya Allah. Engkau pasti melihat ini ya Allah. Dan Bunda tahu apa yang terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang anak saya 4-4-nya di pondok pesantren, Bunda. Hafiz Quran. Masya Allah, tabarakallah. Doakan anak-anak saya, Bunda. Semoga, dan teman-teman semuanya, semoga anak-anak saya bisa menjadi tentara barisan terdepan Allah untuk membesarkan agama Allah. Masya Allah. Tadi makan B2 itu apa? Babi, Ustaz. Oh, saya kira bom-bom. Lanjut. Babi, Ustaz. Nah, gitu, Bunda. Nah, jadi, saya tambahkan lagi. Jadi itu Bunda. Jadi Bunda nggak usah khawatir. Boleh jadi nanti Bunda. Boleh Maaf jadi ya, nanti. saya lagi batuk. Nggak apa-apa Bunda. Boleh jadi nanti kalau Bunda memperlihatkan akhlak Islam itu Bunda, benar-benar memperdalami dan menikmati rasa nikmat iman itu Bunda. Bunda rasakan, Bunda boleh jadi nanti akan membawa orang tua Bunda kembali juga ke fitrahnya yaitu Islam. Karena apa Bunda? Saya sudah membuktikan sendiri. Yang tadinya saya pulang ke rumah, orang tua saya tidak mensupport saya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang orang tua saya menjadi garda terdepan saya membuka rumah Quran, sekolah Quran. Maaf. Ya, sekarang kita lagi proses untuk sekolah Qurannya. Bismillah, itu doa saya. Masya Kalau Allah. PPA-nya sudah berdiri 2 tahun pas saya hijrah kemarin. Padahal bapak, mama saya, kakak saya semuanya tidak ada yang setuju sama saya. Dan untuk tadi papinya anak-anak saya yang memperlakukan saya seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang dia yang dulunya kami pakai hijab tidak boleh, kami membaca Quran tidak boleh. Sekarang dia yang membelikan kitab anak-anaknya. Sekarang dia tanya butuh gamis apa untuk anak-anaknya. Itu dia. Intinya Bunda, kita lihatkan dulu, kita cerminkan adab Islam itu kepada mereka. Itu Bunda. Makanya saya selalu bilang, apapun yang kita temui itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi Bunda dipertemukan dengan kita seperti ini. Bunda, karena Allah tahu di dalam hati Bunda itu ada kebaikan. Begitu. Allah sudah mengatakan bahwasanya jika ada kebaikan sedikit saja di hati kita, maka Allah akan tuntun kita dalam kebenaran.
Begitu Bunda. Memang hati saya memang begitu. Jadi malam ini saya minta doanya dari Abang Nandar, dari saudara siapa nih? Kak Elisa. Daya Kak Elisa Iya, Bunda. iya, Kak Elisa, Elisa. iya. Sama Ustadz. Saya Ustadz minta Wafi, doanya. Ustadz Alif, ada juga nih Bang Kores nih, adinda saya. Adinda Kores, assalamualaikum. Jadi saya minta doanya ya, biar saya cepat-cepat bisa syahadat. Amin. Kalau bisa bukan lagi semoga cepat Bunda, tapi segera. Segera, karena kenapa? Kita nggak tahu namanya usia. Saat ini Bunda bisa menatap layar seperti ini, kita bisa saling bertatap wajah ya kan? Tapi kita nggak tahu saat Bunda buka pintu apa yang akan terjadi. Itu. Kita nggak tahu usia. Seperti itu Bunda. Oke baik, Bunda ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Silakan Bunda. Atau Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Ustadz Alif belum nih tadi, Bang Kores. Kita di sini tidak ada paksaan ya, Bunda. Kita hanya menyampaikan apa Kita yang tidak ada paksaan, cuman saya ingin dengar Bunda saja. Bunda, saya lupa lagi namanya siapa? Bunda Elana, Elina, apa Bunda Elana dari Siapa namanya Bunda? Elana, Jadi Oke, Bunda Elena. Elana atau Elina? Elana. Elana. Oke, baik. Saya ingin tanya lagi, Bunda. Menurut Bunda, dari apa yang saya sampaikan, apakah masih ada keraguan di dalam hati Bunda? Nggak ada keraguan, cuman dalam pikiran saya tuh masih ingat kata orang tua. Kalau hati saya tuh nggak ada keraguan, cuman pikiran saya yang masih ingat orang tua. Ikuti kata hati, Bun. Ikuti kata hati, karena di dalam Al-Quran Allah secara tegas mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatimu tak akan pernah berbohong apa yang dia lihat. Ikuti kata hati, Bun. ya. Kalau orang tua nanti Bunda sembunyi-sembunyi aja dulu nih kayak Kak Lisa dulu, sembunyi-sembunyi dulu Kak Lisa dulu. Nanti Bunda tunjukkan, nanti Allah kasih hal-hal yang baru, hal-hal yang baik buat Bunda. Nanti Bunda lebih berbakti kepada orang tua, nanti mereka justru akan tertarik. Ini kenapa anak saya kok berubah begini? Ternyata berubah karena masuk Islam. Dan mudah-mudahan mereka juga tertarik sebagaimana Kak Lisa juga tadi. Bagaimana orang tuanya yang tadinya tidak mensupport jadi mensupport. Jadi ketika kita masuk Islam, tunjukkan ketika kita sudah masuk Islam lebih baik, lebih berakhlak, lebih baik, lebih dermawan dan lain sebagainya. Gitu, Bun. Jadi hilangkan segala bentuk ketakutan, tetapi lebih kedepankan apa? Lebih kedepankan kata hati, dan nanti kita tidak bekerja sendiri, Bunda, tetapi Allah yang akan memberikan pertolongan kepada Bunda. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Kak Lisa, kalau kita meninggalkan sesuatu yang jelek karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih mewah, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih indah. Jadi kalau Bunda Melana, siapa tadi? Bunda Melina ya? Elana. Kalau Bunda Elana meninggalkan segala bentuk kekhawatiran karena Allah, nanti Allah memberikan kebahagiaan yang tidak ada taranya, kebahagiaan yang tidak terukur dengan alat ukur apapun. Jadi harus Bunda tidak ada keraguan, tapi masih ada ketakutan. Hilangkan segala bentuk ketakutan, karena nanti Allah yang akan menghilangkan itu dan menolong langkah jejak kaki Bunda Elana. Gitu aja kalau dari saya. Yang saya bilang tadi Bunda, hidayah itu bersifat hanya sementara, bukan kekal ya Bunda ya. Jadi kalau Bunda tidak segera ambil, Allah bisa cabut kembali seperti itu. Nikmat iman itu yang telah Bunda rasakan di dalam hati itu tadi. Dan saya mau ingatkan kembali juga bahwasanya hidayah itu tidak ada hubungannya dengan orang tua, dengan ibu, bapak, anak, adik, kakak kita, apalagi netizen. Seperti itu Bunda. Justru Jadi itu, begini Mbak, bagi Oke, saya ketika Mbak Elana ini masuk Islam, itu justru secara tidak langsung Mbak Elana akan menyelamatkan orang tua Mbak Elana loh.
Betul. Itu pernah saya katakan juga Ustadz Wafi Iya, sama justru ibu saya. betul. Saya memilih Islam itu karena Cinta saya kepada orang mencintai tua. kalian. Ya betul, itu yang saya sampaikan. Iya, sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua, kita mengikuti perintah Sang Pencipta gitu loh. Dengan Bunda masuk Islam, itu justru Bunda ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua, kembali kepada fitrah istilahnya. Di saat Bunda awal lahir dari rahim seorang wanita yang sama sekali tak berdosa, itu Bunda kembali fitrah, dan justru Bunda bisa menyelamatkan orang tua dengan Bunda masuk Islam. Justru ketika Bunda sama-sama Kristen, sama-sama nggak masuk surga, Bun. Iya, saudara angkat saya juga ngomong saya seperti itu. Iya. Bismillah saja. Waktu saya pergi Bunda. ke rumahnya, dia ngomong saya kayak gitu. Iya. Ya, Bismillah aja, saja, Bun. Ya, Bismillah aja. Bunda Jangan- sekarang syahadat dulu. Untuk kedepannya Bunda bisa pikir-pikir lagi. Maunya Bunda mau, saya mendapatkan ancaman begini, ya kita akan siap membantu. Jadi justru Bunda ketika masuk Islam itu sesuai dengan hati ya, dengan hati Bunda ya, ikhlas ya, nggak ada paksaan. Itu Bunda niatkan di dalam hati ketika membaca syahadat bahwa Bunda sedang ingin menyelamatkan orang tua Bunda gitu loh. Oke, baik. Bunda Elena dengan siapa di situ? Bersama siapa saat ini? Sendiri atau ada pasangan? Sama tuan rumah, sama kakak saya. Oh, sama kakak. Kakak muslim atau non-muslim? Muslim. Itu kakak apa muslim? Kakak kandung? Kakak ini saudara angkat, saya tinggal di rumahnya. Oh, gitu. Oke, baik. Oke, sebelumnya Bunda sudah pernah membaca isi Al-Quran Belum. kitab Islam itu tadi? Hah? Kenapa Belum. Ustaz Wafi hilang? Belum Ya, pernah. bentar beliau. Nanti saya jambal lagi. Oke, baik. Ustadz Nandar, Yuk. mau besarkan Bunda Elena. Ya, siap. Baik. Bunda Elena. Tadi kan udah disampaikan bahwasanya tuh maksudnya gimana Bang Nandar? Apakah minta maksudnya Bunda Elena itu syahadat malam ini atau bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bunda Elana ini kan ya itu tadi beliau ini sudah condong kepada Islam, cuma masih terhalang dengan sumpah orang tuanya. Jadi orang tuanya sumpah kalau kamu masuk Islam kamu nggak saya akui anak lagi, begitu. Jadi cuma itu yang ditakutkan. Nah, Bunda, kalau anak itu yang saya 4 itu, Ya. Bunda, bapaknya juga bilang kayak gitu. Bapaknya juga bilang kayak gitu, anak saya 4. Dan itu anaknya masih kecil-kecil, Bunda. Bunda, ini sudah bukan lagi orang yang ibaratnya kecil atau remaja, tapi ini udah dewasa. Mohon maaf, izin Bunda Elena. Bunda usianya sekarang berapa? 34. 34 tahun. Berarti sama dengan saya ya. Saya juga 34 tahun, Bunda. Gitu. Saya juga 34 tahun. Nah, terus di situ itu abang angkatnya ya? Iya. Ini perempuan. Oh, itu perempuan. Iya, perempuan. Ini rumahnya. Saya tinggal. Saya tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tinggal sini. Dia Oke. saya Itu ya. Bunda ini ya, muslim ya? Bunda muslim ya? Oke. Iya, saya muslim. Mari sekolah sini, terang sini. tempat terang dibantu. Kakak siapa namanya, Kak? Kakak angkatnya Udah, siapa namanya? izin, Silakan, nggak Ustaz. apa-apa, nggak usah diekspos ibunya. Beliau juga lagi privacy mungkin stylenya gitu, jadi biarkan saja. Islam. Tadi saya Kita juga fokus ngomong. kepada yang bersangkutan.
Gitu aja. Ya, aku mungkin juga sebelum turun istirahat izin dulu sedikit menyampaikan ya. Siap. Izin sedikit menyampaikan dulu sebelum izin. Jadi poinnya begini ya, Kak Elena ya. Jadi saya bilang tadi sebenarnya manusia perjalanan hidupnya itu sudah digariskan di dalam Al-Quran. Berbagai macam kasus yang dialami solusinya ada di dalam Al-Quran. Itu poinnya. Ketika nanti masalah suatu ketakutan dapat ujian dan cobaan, Allah juga sudah kabarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian itu tidak Allah akan berikan ujian kepada Kak Elena itu tidak akan melebihi batas kemampuan. Itu prinsipnya. Jadi nanti kalau mengalami ujian dalam keluarga dan sebagainya itu sesuai dengan standar kemampuan Kak Elena. Kenapa? Ujian yang akan kita hadapi itu pasti tidak akan lebih berat daripada orang-orang terdahulu yang dialami oleh pembawa berita, yaitu para nabi. Mereka itu ujiannya berat-berat, Bu. Karena imannya begitu kuat, ujiannya pun sangat berat. Kalau kita diuji kualitas imannya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ujian tantangan yang akan dihadapi oleh ibu nanti itu sesuai dengan kadar kemampuan ibu. Tidak akan lebih dari itu. Yang ada nanti suka kita salah menyikapi ujian, seolah memposisikan kita ini manusia lemah. Kita tidak percaya justru Tuhan itu menguji kalau kita itu kuat gitu. Nah seperti itu. Jadi insya Allah ya Bu ya, tantangan yang akan dihadapi oleh ibu sekiranya akan ada ujian tadi sudah dibahas, itu sesuai dengan kadar kemampuan dan itu menunjukkan kualitas pribadi kita. Karena ujian anak TK itu tidak mungkin sama dengan anak SMA. Begitu juga kuliah dan seterusnya. Semakin berat nilai ujian karena semakin menunjukkan kualitas kita itu semakin hebat gitu. Itu prinsipnya Ibu ya. Insya Allah masalah nanti tantangan ujian yang akan dihadapi itu perkara, katakanlah ya, ujian itu masalah itu kecil di hadapan Allah. Yang penting kita punya Allah yang maha besar itu. Jadi amanlah. Kalau nanti Ibu sudah yakin tentang kebenaran Islam, siap mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti kabarkan kepada kami. Insya Allah kami siap membimbingnya. Karena kami di dalam Islam tidak ada paksaan sih. Seandainya boleh memaksa, kami paksa Ibu malam ini. Tapi karena aturan Islam tidak boleh ada paksaan di dalam memeluk Islam, ya kami hanya sebatas menyampaikan apa itu Islam, apa itu kebenaran di dalam Islam. Bahkan Islam itu mengabarkan kamu mau jadi beriman silahkan, mau jadi orang kafir silahkan, kembali kepada pilihan kita. Kan gitu. Tidak ada paksaan. Cuma ketika Anda menjadi seorang muslim, nanti kehidupannya itu nanti akan selamat. Ketika Anda memilih menjadi kehidupan orang kafir, Anda akan celaka. Itu aja pilihannya. Jadi kembali kita yang menggunakan akal sehat, mau selamat di dunia dan di akhirat, atau kita justru memilih kehidupan yang akan celaka yang abadi. Itu gunakan akal sehat kita. Karena Al-Quran yang mengabarkan Allah memberikan manusia itu akal sehat, pikiran dan sebagainya, sehingga dikatakan apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Manusia itu memang sudah diberikan pikiran, akal, penglihatan, pendengaran, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Begitu ya. Nanti insya Allah kalau memang sekiranya Ibu dengan sudah siap, dengan yakin, dengan pasti mau meluk Islam, nanti mungkin kita juga ada kontek-kontekan dengan saudara-saudari kita. Insya Allah kita siap temani, kita siap bimbing semampu kita, dan termasuk juga bukti sertifikat mualafnya juga bisa dihadirkan. Mungkin itu ya, yang penting semangat. Atau mau langsung dibimbing sekarang? Ya udah langsung ambilin kerudungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Oh belum ya? Oh ya udah. Kalau mau dibimbing sekarang boleh, silakan. Jadi ujian itu Bunda cara untuk meningkatkan potensi diri kita ya Bunda ya, meningkatkan kelas kita begitu Bunda. Mana ya? Saya biasanya selalu dekat nih, dekat sini, dekat saya nih. Ya. Sertifikat saya. Bentar saya tutup kamera dulu, saya ambil. Ya. Ibu lagi di rumah siapa, Bu? Kenapa? Lagi di rumah siapa? Ini di rumah teman saya yang saya tinggal. Saudara sepupu Oh, muslimah beliau ya? Muslimnya. Oh iya siap. Tapi ini perempuan, bukan lelaki. Iya ketawa. Ini apa namanya?
Tomboy. Paham. Iya. Saudaranya gunting rambutnya tuh begini semua. Iya, keren. Binaraga. Kemarin tuh, Bang, ini dia bilang sama saya gini. Dia bilang, Ini boleh diperlihatkan data atau gimana nih? Ke band nggak nanti? Data apa? Data Kalisa? pribadi jangan ditampilkan Jangan, dulu, Kalisa. saya rasa tidak bagus. Gak usah, nggak apa-apa. Jangan. Nanti takutnya ada yang ini Kak Lisa. Iya, Nah, itu dia. busana renang paling. Nggak ada ini ya, nggak ada ketawa, nggak boleh ketawa juga kita nih. Ya, Oh, oke. nggak usah. Kak Lisa aman. kemarin saya makan di meja makan, duduk sama dia, dengan saya pakai cili, saya pakai anak. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Dia bilang, Ini saudara saya ini aku mau ngasih, ya. Aku mau ngasih tahu ini aja soal apa namanya, soal sumpah orang tua itu gitu. Mau yang sumpah itu orang tua kayak atau laksamana laut kayak atau jenderal kayak gitu. Semua itu tiada artinya di hadapan Allah Azza wa Jalla gitu. Jadi Allah dulu baru yang lain gitu. Gitu sih. Jadi dan dalam Islam itu ibadah, cinta, taat dan takut itu harus pertamanya Allah dulu gitu, baru yang lain. Gitu, Bun. Mantap. dia suruh saya cari dong orang yang mau belajar kursus mengaji. Saya bilang tidak bisa, anak kan Kristen, tidak bisa kecuali anak Islam, mana ini. Saya bilang Oh gitu. Baik. Bentar, Ngana itu. Gini Bunda Ya, langsung. Elina, saya nanti itu ada bikin kelas Bunda, yang mana itu memang khusus untuk mualaf. Bang Nandar kalau nggak salah juga ada ya Bang Nandar ya? Ya, Kak, enggak. Kalau saya ini tentang apologet, bukan tentang Islam. Oh tentang apologet. Kalau Tentang saya Bible itu kalau Bunda, nanti kita akan buka kelas yang memang khusus mualaf Bunda. Dan untuk yang udah yang Muslim pun, tapi mereka masih baru belajar juga, itu kami perbolehkan juga. Nanti Bunda Elina juga boleh nanti masuk ke ruang diskusi saya, tapi bukan Dayak Kalimantan Mualaf. Nanti Lisa Dayak Mualaf nanti yang pakai akun itu nanti kita seperti itu. Mungkin kalau misalnya Bunda nanti mau, kita bisa juga nanti share ke Bunda, chat-chatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekarang pun kalau misalnya Bunda mau untuk mualafnya, ya, untuk syahadatnya, kami bisa bantu. Karena Bunda sudah ada di dalam hatinya Bunda sudah ada niat seperti itu kan. Nah, jadi nanti malam Bunda rasakan itu. dia itu udah stop. Kita udah waktunya tidur nih sebenarnya. Ini sebenarnya waktu yang Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah mustajab ya. Udah sepertiga malam ini sebenarnya, hampir masuk ini kita. Begitu. Sholatin jam Dikira masih full. Orang tua masih sehat-sehat, Bun. Gini, Bunda Elina, ada mukenah di sana. Ada, silakan diambil. Ambilkan Tante. Ya, coba dipakai Bun. Kayaknya tambah ini loh, bagus. Coba Silakan Tante, diambil Tante. Karena saya wanita ya, saya tahu ya. Wanita itu seperti itu ya. Saya harus diarahkan dulu nih. di lemari. Yuk. Kalau mau kena nggak ada, spray kasur aja dulu. Itu gede juga itu. Gordon sekalian, Gordon ya. Oke, silakan dipakai Bunda. dia juga pakai jilbab lagi. Silakan dipakai. Nggak apa-apa, kami tunggu. Silakan dipakai aja. Dia Handphonenya juga pakai. letakkan dulu. Ini bunda Handphonenya ini letakkan juga dulu, pakai. pakai mukenahnya dulu. Kakaknya didampingin ya, Bunda Elinanya ya. Woi, Assalamualaikum warahmatullahi dampingnya wabarakatuh. apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya jadiin moderator ya, Kang Kian Santang ya. Masya Allah, cantiknya. Auranya langsung berubah loh. Oh, syahadat ini Bang Nandar?
Belum coba nanti ini kita masih pengarahan. Wih, mundur ini. cantiknya. Mantap. Tansian Masya Allah. Tansian Santa kalau ada gurunya naikin nggak, Bang? Ntar ini lagi di ada grup, masih di grup. orang. Menurut Iya. teman-teman 2.700 orang. Lebih cantik seperti ini auranya terlihat atau yang tadi aura inner beauty-nya terlihat loh, Oh, terpancar sekarang dari dong. keindahannya. Kayak orang Arab ya kalau ini. Masya Allah. Cantik sekarang Bunda, lihat tuh Bunda. Banyak tuh yang bilang cantik sekarang Bunda. Nah, silakan nih, ada Bang Handi, ada Bang Dewa nih, ada Kang Kian Santang nih. Ntar saya Iya, lagi kayak pilihin orang Arab Gurunda. tuh, bener. Gurunda belum ada ternyata. Iya, tarik Kang Kian Santang, Gurunda. Ditarik Bang semuanya. Nggak bisa, gimana ya caranya ini moderator ya? Udah aku jadiin moderator. Iya, belum paham ya, malum baru. Ah, pura-pura aja loh. Gak apa-apa, cantik. Malu katanya. Karena ini pertama kali ya Bunda ya? Bunda, ini pertama kali menggunakan mukena. Ini pertama kali Bunda mengenakan mukena. Jilbab itu. Pertama kali. Gimana perasaan Bunda? Bagaimana perasaannya? Terasa nyaman? Gak ada suara, Bun. Nggak ada suara, kok suaranya hilang ya? Astagfirullahaladzim. Buang dulu roh kudusnya, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya, Gak ada Bunda. suara. Coba ke kakak yang tadi, coba kenapa HP-nya gak ada suara nih? Halo. Mungkin Ibu kok ketawa-ketawa, Bu? Lihat Bang Dada lucu ya, Bu ya? kenapa? Ibu kok ketawa-ketawa lihat Bang Dada lucu ya? Bang Kian Santang dia pertama kali menggunakan hijab, Bang Kian Santang. Jadi Enggak, sebelum pakai hijab juga ketawa-ketawa terus. Lucu lihat Bang Dada ya, Bu? Soalnya saya batuk. Lu suruh orang, lu Dia suruh teman saya guru ini. nangis. Iya, ya. Tadi sudah nangis Kang Kian Santang. Tadi sudah nangis. udah nangis, Bang. Nangisnya bareng saya lagi, Bang. Masa Abang mau suruh dia nangis, nanti saya ikutan nangis lagi nih. Hmm. Lanjut. Kalau mau sahadat nih ada Ustadz nih, semuanya Ustadz di sini, ada Bang Handi, Iya, Pak. ada Bang Kian Oke. Santang, ada Bang Dewa. Tolong semua diam ya. Bu, dengarkan kata-kata saya, Bu. Apa ya? Kalau kita belum sadar kan kita nggak bisa pakai ini. Bisa. Nggak apa-apa, Bu. Makanya tadi saya tanya, Bu Lena merasa nyaman pakai hijab itu? Bu Elena, Bunda Elena merasa nyaman pakai hijab itu? Hmm? Merasa nyaman? Nyaman. Nyaman? Ya nggak apa-apa Nyaman. kalau nyaman pakai. Nyaman. Nah mudah-mudahan besok subuh Bunda yang biasanya hanya mendengar suara azan, tapi sudah bisa melaksanakan azan sholat tersebut begitu. Amin. Dan kalau saya menawarkan diri secara pribadi Bunda, kalau entar subuh Bunda mau sholat subuh bingung caranya, kita video call Bunda. Ya. Karena biasa kalau perempuan ini lebih enak juga sesama perempuan, biasanya kayak gitu. Bunda nanti boleh masuk juga ke bio saya, masuk ke DM saya, kita video call. Nah, malam ini Bunda mau kita bantu, kita bimbing. Mau dibantu dibimbing juga. Enggak, tunggu. Emang KTP-nya udah ngasih Bang Nanda? Nah, Ya, itu dia, makanya prosedurnya untuk yang ini nih bagaimana nih? Silakan yang lebih Ya, berpengalaman. silakan. Enggak, saya enggak ada niat mau ngerusuh dan enggak ada niat mau ini ya ngerusak suasana. Tapi kan prosedurnya harus ditempuh juga, Bu. Betul. Ya. Jadi Makanya kita Gurunda tahu minta, di sini minta, orang-orang API juga minta, prosedurnya ditempuh, Bu. KTP-nya diperlihatkan dulu gitu kan. Baik, prosedurnya KTP-nya dulu ya, Bang Kian. Iya, dilihat dulu terus surat baptisnya juga dilihat, Bu, kalau bisa, Bu. Jadi kita bukan mempersulit tapi takutnya dijadiin framing, Bu. Kita udah lelah dengan framing-framing ini, Bu. Setuju ya, Bang Nandar ya? Iya, setuju. Memang prosedurnya seperti itu. Saya itu Kristen. Mau lihat KTP betul. saya? Iya, Ya, itu boleh prosedurnya silakan. harus kirim KTP-nya. KTP, Bu.
Silakan Bunda Elina. KTP-nya. Di mana? Di itu di tempat-tempat TMT. Bukan tunjukin KTP nanti rungkat, bukan. Iya, dikirim fotonya. Emang ibunya siap malam ini? Ibunya mau syahadat malam ini, Bu? Tanya dulu Ustadz Khalid sama Ustadz. Iya. Begini. Ustadz sama Bang Nandar, hati saya ingin bersyahadat, tapi pikiran saya masih di orang tua. Jadi Iya. saya bukannya saya Jangan nanti rungkat, jangan ditunjukin. Nanti. Nggak boleh, aturan TikToknya nggak boleh. Nggak, maksudnya gini, saya tanya aja, kan kami tidak bisa memaksakan. Kalau ibu siap syahadat malam ini, akan kami dampingi, tapi juga buktinya bahwa ibu masih Kristen, nanti kirim foto KTP-nya, kan gitu. Karena kami tidak bisa sembarangan mensyahadatkan orang kalau belum jelas identitasnya, gitu ya. Nanti kalau jelas, oh ibu benar Kristen, ya walaupun secara lisan kami percaya, tapi bukti administrasi juga harus ada gitu, jelas. Nah, kalau ibu siap malam ini dan sudah menyiapkan datanya, dikirim bisa lewat DM di antara kami, itu terbukti ibu Kristen dan mau tanpa ada paksaan menerima Islam, kita siap dampingi, kita siap bimbing. Tapi kalau ibu belum siap, ya semoga secepatnya siap. Begitu. Kalau ibu sudah siap, kabari kami siap mendampingi. Begitu, Bu. Iya.